You and your little posse are parading around school calling yourselves the seven deadly sins? From now on, you will walk in the path of the Lord. Lucifer. Hai, seperti biasa, saya ucapkan selamat datang kembali ke channel Noya Movie. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Sinners. Oke, mari kita mulai ceritanya. Film dibuka dengan seorang wanita bernama Aubrey Millers. Dia bercerita di mana saat tahun kelulusan sekolah, justru teman-teman terdekatnya malah mengkhianati Aubrey. Hingga berujung dirinya yang sudah wafat, dengan bunga mawar merah di dalam mulutnya, lalu ditenggelamkan pada dasar danau. Kembali ke waktu sekarang. Kita diperlihatkan beberapa gadis berseragam sekolah yang sedang berangkat menuju sekolah. Lalu rupanya mereka semua merupakan satu geng yang populer, dan juga mendominasi di sekolah tersebut. Bahkan para siswa dan siswi di sekolah itu menamai geng yang beranggotakan 7 wanita itu, dengan sebutan Seven Deadly Sins, atau disingkat dengan The Sins, yang tentunya ada alasan dibalik julukan The Sins itu sendiri. Di mana The Sins sendiri berartikan dosa, yang mewakili dosa dari setiap anggotanya. Pertama ada Kathy Hamilton, di mana dia mewakili dosa keserakahan. Itu karena Kathy sudah memiliki berbagai macam hal yang didambakan oleh orang lain, namun dia selalu merasa bosan, dan ayahnya selalu memenuhi setiap keinginan Kathy. Kemudian ada Stacy Rogers. Dia mewakili dosa iri hati. Itu terlihat dari dirinya yang selalu iri dengan Kathy. Ketiga ada Robin Pierce. Robin mewakili dosa pemalas. Saking malasnya, Robin tak mau melakukan apa-apa ketika dirinya mendapat beasiswa atletik ke-8 sekolah favorit. Karena akan sangat merepotkan untuk seorang Robin yang pemalas. Selanjutnya ada Molly McLeaver. Dia mewakili dosa kerakusan, di mana Molly selalu terlihat makan seakan tidak ada kenyangnya. Yang kelima ada Tori Davidson. Dia mewakili dosa kemarahan, di mana karena sifatnya yang pemarah itu, dia sangat mencolok di dalam geng The Sins. Jesus, you done? Miss Davidson, to the principal's office now! Lalu ada Aubrey Millers. Dia adalah gadis yang menceritakan seluruh narasi di film ini, di mana Aubrey memiliki dosa kesombongan. Itu karena di antara semuanya, Aubrey terlihat seperti gadis polos dan pintar, di mana dia sangat menyombongkan nilai yang dia dapatkan, dan juga selalu membanggakan dirinya. Bahkan bagi Aubrey, kesombongan bukanlah sebuah dosa. Dan yang terakhir ada Grace Carvers. Grace mendapat dosa nafsu, yang padahal diketahui kalau dirinya masih perawan. Namun sepertinya Grace dan Tori memiliki hubungan yang spesial, dan juga karena kedekatannya dengan Tori, dia juga mendominasi geng tersebut. Kemudian kita diperlihatkan, Grace yang dijemput oleh seorang pria bernama Kit. Terlihat mereka berdua berstatus pacaran, namun karena suatu hal, Kit mengajak Grace untuk berbicara mengenai hubungan mereka. Entah apa yang diperbuat Kit, sehingga Grace memutuskan hubungan mereka pada detik itu juga. Lalu Grace meninggalkan Kit, dengan berjalan kaki. Rupanya setelah pulang sekolah, Grace juga bekerja di toko bunga milik seorang bernama Andy. Singkat waktu, ketika Grace sedang berkumpul makan malam dengan keluarganya di rumah. Ternyata ayah Grace yang merupakan pendeta di kota tersebut, yang bernama pendeta Dean Carvers. Saat itu tiba-tiba ayah Grace menunda makan malam mereka, dan berbicara serius mengenai aktivitas Grace. Ternyata ada salah satu dari anggota geng The Sins yang melakukan pengakuan, di mana salah satu dari mereka menceritakan semua hal tentang The Sins. Pendeta Dean pun memarahi Grace, karena mengira Grace dan teman-temannya mengikuti suatu kultus aliran sesat. Grace juga diminta untuk menjauhi Tori, dan juga berhenti bekerja untuk Andy. Pendeta Dean menyuruh Grace untuk segera mengajak teman-temannya untuk bertobat. Bukannya menurut, Grace malah menanggapi ayahnya dengan candaan, dan pendeta Dean menjadi pusing dibuatnya. Kemudian di saat keluarganya sudah tidur, Grace menyelinap keluar rumah, dan menuju ke sebuah tempat yang di dalamnya terdapat beberapa orang pemuja setan. Ternyata Grace sudah beberapa kali ke tempat itu. Di sana Grace diminta untuk mengikuti ritual mereka, dan mereka pun mulai membacakan sebuah ayat-ayat setan. Di keesokan paginya, Tori terkejut dengan penampilan Grace yang berubah total.
Lalu Grace mengajak Tori untuk melakukan sesuatu. Saat di sekolah, Tori pun memberikan tugas kepada Kathy, di mana saat proses belajar dimulai, terlihat Aubrey izin pergi ke toilet. Pada momen itulah Kathy mencuri jurnal yang selalu dibawa oleh Aubrey. Sepulang sekolah, geng The Sins tanpa Aubrey berkumpul di halaman belakang sekolah. Di sana Grace dan Tori mengatakan kepada yang lainnya kalau Aubrey adalah seorang pengkhianat. Di mana Grace tahu kalau Aubrey lah orang yang memberitahu ayahnya soal The Sins. Grace pun membuka jurnal milik Aubrey dan membacakan isi dari jurnal tersebut. Di sana Aubrey benar-benar menuliskan semua hal tentang anggota The Sins, bahkan aib-aib mereka. Karena kesal, mereka pun merencanakan sesuatu untuk memberi pelajaran terhadap Aubrey. Singkat waktu, Grace mengundang para anggota The Sins ke rumahnya. Tentunya Grace beralasan akan belajar mengenai Alkitab dengan teman-temannya kepada keluarganya. Kemudian para anggota The Sins berkumpul di kamar dari Grace, lalu Aubrey pun juga diundang ke sana. Ketika Aubrey datang, mereka tampak seperti biasa saja. Namun tiba-tiba Grace meminta mereka semua bergandengan tangan, lalu memejamkan mata dan juga mereka membacakan ayat-ayat setan. Kini para The Sins bukan hanya menjadi pendosa, tapi benar-benar menjadi kelompok penyembah setan. Menyadari kalau teman-temannya membaca ayat setan, Aubrey terlihat bingung dan meminta teman-temannya menghentikan itu. Akan tetapi Grace justru malah mengkonfrontasi Aubrey, dan begitu juga yang lain, dengan menunjukkan sisi tergelap mereka, bahkan sampai merobek kitab Injil yang dibawa oleh Aubrey. Tak sampai di situ, The Sins mulai membuli Aubrey, dan mengancamnya agar tak jadi seorang pengadu. Akan tetapi bukannya takut, justru Aubrey menceritakan yang terjadi kepada Pendeta Dean. Kini kita dibawa ke kejadian di awal film, di mana Aubrey dibekap sampai pingsan oleh para The Sins yang mengenakan topeng, lalu dimasukkan ke dalam bagasi mobil, dan dibawa ke sebuah kabin dekat danau di tengah hutan. Mereka mengeluarkan Aubrey dari mobil, dan Tori mulai menendangi Aubrey. Akan tetapi Grace segera menghentikan Tori, karena berpikir Tori sudah kelewatan. Begitu juga dengan yang lainnya, mereka hanya bermaksud untuk menakuti Aubrey, bukan memukilinya. Saat perdebatan di antara para The Sins terjadi, Aubrey justru menghilang. Para The Sins pun menjadi panik, karena takut Aubrey akan mengadukan perbuatan mereka. Terlihat Aubrey sedang berlari di tengah hutan menjauhi teman-temannya. Para anggota The Sins langsung segera berpencar untuk mencari Aubrey. Akan tetapi para The Sins justru kehilangan jejak Aubrey. Karena hari sudah larut, dan mereka mengira, mungkin Aubrey sudah kembali ke kota, para The Sins pun memutuskan untuk pulang. Keesokan harinya, saat para The Sins bersekolah, terlihat bangku Aubrey yang kosong. Kemudian tiba-tiba kepala sekolah datang, dan memanggil semua anggota The Sins ke ruangannya. Raut wajah yang tegang terlihat dari para The Sins, saat sedang menunggu di depan ruangan kepala sekolah. Grace menjadi orang pertama yang dipanggil ke dalam. Di dalam ruangan kepala sekolah sudah ada Sheriff Middleton dan juga Deputy Douglas. Di sana Sheriff Middleton memberitahu Grace kalau Aubrey menghilang, dan Sheriff Middleton hanya meminta keterangan dari semua teman-teman terdekat Aubrey, terutama para The Sins. Namun Grace tak mengatakan apa-apa soal menghilangnya Aubrey, dan juga tak memberikan petunjuk sama sekali. Satu persatu anggota The Sins dipanggil, dan mereka tak menunjukkan sikap yang mencurigakan, serta sama sekali tak memberikan petunjuk, yang membuat mereka tidak dicurigai. Ketika para The Sins kembali ke kelas, mereka terkejut karena di meja Grace tertulis dosa dari setiap anggota The Sins, tapi terlihat kalau dosa kesombongan sudah dicoret. Seketika mereka merasa khawatir, karena mungkin ada seseorang yang sedang mengincar mereka, dan akan melenyapkan mereka. Sepulang sekolah, terlihat Kathy yang sedang pulang ke rumahnya, tiba-tiba disekap oleh seseorang yang mengenakan penutup wajah. Sementara di malam harinya, saat warga berkumpul di depan gereja, terlihat para anggota The Sins hadir tanpa adanya Kathy. Mereka mengira kalau Kathy hanya terlambat. Kemudian Pendeta Dean dan Sheriff Middleton datang, lalu memimpin para warga segera berdoa untuk keselamatan Aubrey. Akan tetapi di lain tempat, terlihat Kathy sedang diikat, meronta meminta tolong, dan di sana juga ada seseorang yang sepertinya akan menyiksa Kathy. Di keesokan harinya, jasad dari Kathy ditemukan di sebuah rawa oleh Sheriff Middleton dan Deputy Douglas. Petugas koroner kota yang bernama Ernest Fatman juga berada di sana untuk memeriksa jasad Kathy. Mereka juga menemukan bunga mawar merah sempurna di mulut jasad Kathy.
Kabar mengenai kematian Kathy membuat semuanya terkejut, terutama keluarga dan orang-orang terdekat Kathy sangat terpukul. Rentetan kejadian yang berawal dari menghilangnya Aubrey dan meninggalnya Kathy menjadi pertanyaan besar, siapa pelakunya dan apa motifnya. We will find you. Come out, show yourself. Di malam harinya semua warga kembali berkumpul. Grace pun dihampiri oleh Andy yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian dari teman-temannya. Namun tiba-tiba Sheriff dan Deputi menangkap Andy dengan tuduhan pembunuhan Kathy. Mereka menangkapnya karena sarung tangan kebun Andy ditemukan tepat di samping jasad Kathy. Tentunya Grace dan orang-orang terdekat Andy menyangkalnya karena tahu kalau Andy tak pernah memakai sarung tangan saat berkebun. Akan tetapi Sheriff tetap membawanya. Sepulangnya Grace di rumah, terlihat Pendeta Dean datang ke meja makan keluarga Carvers yang akan makan malam dengan wajah yang penuh amarah. Pendeta Dean memarahi Grace karena sebelumnya Pendeta Dean melarang Grace untuk bekerja dengan Andy. Grace menjadi kesal dan langsung meninggalkan meja makan menuju kamarnya. Grace langsung menelpon Tori untuk segera menjemputnya. Grace terlihat membawa jurnal milik Aubrey. Rupanya Grace dan Tori berencana akan membakar jurnal Aubrey. Grace bermaksud untuk menghilangkan jejak, agar apa yang terjadi dengan Andy tak menimpa mereka. Grace dan Tori pun tiba pada sebuah kabin tepi danau. Di sana mereka membakar jurnal Aubrey dan menghabiskan waktu bersama. Sementara di lain tempat, terlihat Molly yang sedang disekap dan datang seseorang yang langsung menyiksanya. Kemudian saat Grace dan Tori sedang berjalan pulang, langkah mereka terhenti, lalu tiba-tiba mereka menjadi histeris. Karena mereka melihat tubuh Molly yang sudah tak bernyawa dengan bunga mawar di mulutnya. Sheriff dan deputinya pun datang ke lokasi TKP, yang tepat berada di depan rumah keluarga Carvers. Di sana Sheriff mewawancarai Grace dan Tori, namun Pendeta Dean menyela dengan meminta Grace dan Tori untuk masuk. Pendeta Dean tak terima. Seakan Sheriff mencurigai Grace dan Tori, mereka pun berdebat, hingga Pendeta Dean akhirnya mengusir Sheriff, dan Sheriff segera pergi dari sana. Sementara di malam yang sama, pembunuh misterius sudah membunuh Stacy, dan kini dia sedang menculik Robin. Seperti biasa, si pembunuh selalu memfoto korban-korbannya dengan mawar. Saat Robin terbangun, dia sadar kalau nyawanya terancam, namun sang pembunuh sudah lebih dulu menodong Robin dengan pistol. Dia meminta Robin menyebutkan dosa apa yang dijuluki oleh Robin, dan meminta Robin menyebutkan dosa-dosa apa yang masih tersisa. Robin yang ketakutan langsung berteriak, kemudian nyawanya langsung berakhir saat itu juga. Di waktu yang bersamaan, akhirnya Andy dibebaskan, karena bukti yang tidak cukup kuat. Lalu Grace dan Tori yang berada di kamar terlihat sangat frustasi, dan Grace mulai menyalahkan dirinya sendiri atas kematian teman-temannya. Saat Ibu Grace datang untuk meminta mereka segera tidur, tiba-tiba Tori hampir memberitahu perbuatan The Sins, namun Grace langsung menghentikannya, dan kabur meninggalkan rumahnya bersama Tori. Di jalan mereka berhenti, dan Grace marah karena Tori hampir saja membongkar perbuatan mereka di hadapan keluarga Grace. Tentu Tori tak terima, karena yang memulai semua ini adalah Grace itu sendiri. Mereka pun berdebat, hingga pada akhirnya mereka memutuskan pergi ke tempat Andy, untuk mencari sebuah petunjuk. Setibanya di rumah Andy, memang Andy sempat memberitahu kalau si pembunuh mencuri bunga dari tokonya, dan sudah merencanakan semua ini. Akan tetapi Andy tak mau berbicara banyak, karena dia sendiri juga diminta untuk diam oleh Sheriff sampai kasus ini selesai. Lalu Andy langsung masuk kembali ke dalam van, dan Tori pun mengajak Grace untuk segera pergi. Scene beralih ke kantor Sheriff yang kedatangan dua orang detektif dari pusat kepolisian. Detektif itu bernama O'Ryan dan Zankowski. Terlihat Sheriff dan para detektif sudah saling mengenal, dan tampaknya Sheriff merasa terganggu dengan kehadiran mereka. Namun para detektif dengan sombong memberitahu kalau mereka di sana ditugaskan untuk mengambil alih kasus pembunuhan berantai yang sedang terjadi, karena ketidakbecusan Sheriff dalam menangani kasus seperti ini yang terus menelan korban. Sheriff juga tak bisa berbicara banyak, karena para detektif sendiri diminta ke sana atas perintah Kapten Kepolisian, yang rupanya Kapten mendapatkan laporan dari Pendeta Dean.
Jadi mau tidak mau Sheriff harus bekerja sama dengan para detektif tersebut. Thank you, Deputy Pikachu. Here's your Aubrey Miller case. Mereka pun segera berangkat dan memulai investigasi dengan mengambil dokumen pemeriksaan koroner di kediaman Ernest Fatman. Setibanya mereka di rumah Fatman, namun ketika pintu rumah diketuk, tak ada jawaban apapun. Lalu para detektif memutuskan untuk menerobos masuk begitu saja, yang tentunya ditentang oleh Sheriff karena mereka tak punya izin penggeledahan. Tentunya para detektif itu mengabaikan Sheriff dan tetap masuk. Di dalam sana, saat sedang mencari dokumen, justru Deputi dan Sheriff menemukan foto dari jasad Aubrey di kabin milik keluarga Carvers di tepi danau. Maka dengan segera mereka meninggalkan kediaman Fatman. Akan tetapi Sheriff yang tak suka dengan perilaku para detektif, meminta mereka untuk melepaskan kasus ini. Sheriff mengancam para detektif dengan akan melaporkan aksi penerobosan tanpa izin mereka di rumah Fatman. Deputi juga menunjukkan bukti video penerobosan mereka. Dengan itu para detektif pun menjadi tak berkutik, dan dengan kesal mereka angkat kaki dari kota tersebut. Kembali kepada Grace dan Tori yang masih berkeliaran di luar, mereka pun memutuskan untuk pergi ke kabin tepi danau. Namun saat mereka masuk ke dalam kabin, dan duduk berdua, tiba-tiba muncul dua orang di belakang mereka dan membekap mereka sampai pingsan. Ketika tersadar, rupanya dalang di balik semua ini adalah Aubrey dan Fatman. Dengan senyum jahatnya, Aubrey menjelaskan kalau hanya Fatman lah yang bisa memalsukan kematiannya. Aubrey bertemu Fatman tepat saat Aubrey berlari menghindari The Sins, di mana Aubrey melihat Fatman sedang melakukan ritual pemujaan setan. Pada saat itulah Aubrey tahu kalau Fatman benar-benar pendosa besar yang gila, yaitu dia menyekutukan Tuhan dan menghina Roh Kudus. Lalu Aubrey memanfaatkan Fatman untuk membalaskan dendamnya terhadap The Sins, yang mana Aubrey sudah tahu kalau Fatman menjalin hubungan gelap dengan ibu dari Grace. Maka dari itu Fatman mau membantu Aubrey untuk membunuh semua anggota The Sins, sampai Aubrey mendapatkan pembalasan dendamnya. Akan tetapi yang Aubrey tak sadari adalah, dia sendiri justru membuat Fatman menjadi psikopat yang pintar. Maka dengan perlahan Fatman menodongkan pistolnya ke kepala Aubrey, dan tanpa aba-aba Fatman menembak kepala Aubrey, hingga Aubrey tewas seketika. The wolf. I'm the motherfucking wolf, Grace! I am the wolf! And you know what happens to the wolf? And I'm the fucking wolf. Tidak pakai lama, Fatman menyuruh Grace dan Tori untuk membuang jasad Aubrey ke danau. Selanjutnya ketika kembali ke dalam kabin, sudah waktunya Fatman membunuh sisa dari The Sins. Agar tak ada lagi saksi, tapi tentunya Fatman akan membuat skenario seakan-akan The Sins saling membunuh. Namun tiba-tiba Sheriff Middleton tiba, dan menghentikan aksi dari Fatman. Walaupun Sheriff Middleton sempat menenangkan Fatman, karena pada dasarnya mereka berteman, dan saling bekerja sama, tapi Fatman yang gila, justru langsung menembak mati Sheriff Hamilton. Lalu Tori mendorong Fatman, dan berhasil merebut pistol dari tangannya. Fatman yang ditodongkan pistol oleh Tori, memilih tak melawan, tapi justru meminta Tori segera menembaknya. Maka dengan ragu akhirnya Tori menembak kepala Fatman, kemudian tak berselang lama, Deputi pun tiba di sana. Dia terkejut melihat dua temannya sudah tewas, lalu Deputi pun menangkap Grace dan juga Tori. Di dalam mobil polisi, Grace dan Tori hanya terdiam meratapi, dan apa yang sudah mereka perbuat hingga berakhir seperti ini. Dan film pun berakhir. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel saya. Sampai jumpa lagi pada kesempatan lainnya.